Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi Ananda semua. Bagaimana kabarnya hari ini? Insya Allah selalu dalam keadaan sehat dan tetap selalu bersemangat. Nah, hari ini kita akan melanjutkan pembelajaran kita, yaitu masih tema 4, subtema 3, pembelajaran 3 dan 4. Sebelum memulai pembelajaran hari ini, let's say basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Baiklah, untuk pembelajaran pertama hari ini kita masih akan belajar tentang saran. Silahkan Ananda buka buku pada halaman 71. Nah, di sana ada gambar, terus ada tabel gambar masalah, penyelesaian masalah, dan kalimat saran. Jika kemarin kita menemukan kalimat saran ataupun membuat kalimat saran, sekarang kita akan mengetahui semuanya dari gambar, baik masalah maupun setelah itu penyelesaian masalah dan kalimat sarannya. Jadi, pada gambar pertama, jika kita perhatikan, ada anak kecil yang membuang bungkus es krim sembarangan. Kemudian dilihat ada seseorang. Nah, di sini ada keterangannya, membuang bungkus es krim sembarangan. Jadi, masalahnya adalah apa? Ya, masalahnya adalah membuang bungkus es krim sembarangan. Kemudian untuk penyelesaian masalah, di sini penyelesaian masalahnya adalah membuang sampah pada tempatnya. Kemudian kalimat sarannya dapat dibuat, seharusnya kita tidak boleh membuang sampah sembarangan, atau sebaiknya kita membuang sampah pada tempatnya. Nah, jadi itulah kalimat saran yang dapat kita buat dari memperhatikan gambar. Kemudian yang kedua, ada gambar memetik bunga. Memetik bunga tentunya tidak salah ya, tapi di sini ada keterangan memetik bunga di taman. Nah, apakah boleh memetik bunga di taman, apalagi di taman umum? Jawabannya tidak boleh. Jadi masalahnya adalah memetik bunga di taman. Penyelesaian masalah memberitahu agar tidak boleh memetik bunga di taman. Jadi, kalimat sarannya, sebaiknya kita jangan memetik bunga di taman untuk menjaga keindahan taman. Nah, bila ada saran, dapat kita tambahkan kenapa kita memberikan saran itu. Misalnya contohnya, untuk menjaga keindahan taman. Itulah alasannya, agar saran lebih dapat diterima. Nah, jadi itulah saran yang dapat dibuat. Silakan Ananda salin di buku Ananda, jangan dilihat saja videonya ya, agar Ananda tahu. Dan ingat, untuk membuat saran, ada berapa kata kuncinya? Ya, betul sekali, ada 4, yaitu sebaiknya, seharusnya, dan ada baiknya, serta lebih baik lagi. Nah, perlu diingat ya. Selanjutnya, silakan Ananda perhatikan pada halaman 67. Jadi di sini ada perkalian. Nah, jadi di sini ada soalnya. Warga di sekitar rumah Nina memiliki budaya berbagi. Kali ini Ibu Nina dan para tetangga akan mengadakan santunan untuk anak-anak yang kurang mampu. Mereka menyiapkan 450 kue. Jadi ada angka 450 kue. Jika setiap anak akan menerima kue sama banyak, berapa banyak anak yang dapat diberi kue? Berapa banyak kue yang akan diterima setiap anak? Jadi akan menulis kemungkinan sama seperti sebelum-sebelumnya. Tetapi tidak tahu berapa jumlah anak ataupun kue yang harus diberikan. Kalau seperti itu, seperti ini pertanyaannya, perkalian. Tik-tik-tik dikali titik-titik sama dengan hasilnya 450 kue. Nah, yang perlu kita perhatikan adalah angka hasil untuk mencari mudahnya, karena untuk perkalian ini tidak boleh kita menuliskan sembarang angka seperti pada penjumlahan ataupun pengurangan. Nah, jika kita perhatikan ada angka 0, maka angka yang pertama dapat kita tulis adalah di sini 10. Nah, jadi 10 mudah saja. Kalau 10 ini langsung saja kita kalikan 10 dikali berapa yang hasilnya ini. Kita lihat angka 0-nya diambil 1. Karena 10 adalah 0-nya 1. Diambil 1 maka 45. Di sini dapat kita tulis 45.
10 dikali 45 sama dengan 450. Begitu caranya. Nah, untuk cara mudahnya lagi, kemarin kata Ibu berapa? 1 dikali 450 ya. Kemudian bila sudah angka 0 dapat dibagi dengan puluhan. Kemudian bila ada angka 01 lagi berarti 0-nya 2 dibagi dengan ratusan. Lalu angka 0 dapat dibagi dengan 2. Jadi kalau misalnya ada angka 0, langsung saja kita tulis nanti di sini 2 dikali berapa yang hasilnya? 450. Jadi 450 kita cari dibagi dengan 2. 450 dibagi 2 sama dengan 4 dibagi 2 hasilnya 4. 5 kita turun, perkaliannya yang mendekati perkalian 2 adalah tetap 2. 4 1 10 dibagi 2 sama dengan 5. Jadi 200 jadi 225. 2 dikali 225. Jadi perlu diingat ya. Pertama, kalau ada angka 0 langsung saja 10 terus 2. Terus di sini kita mundur lagi, angka 5. Tentunya kalau angka 5 perkalian berapa yang menghasilkan 5? Perkalian 5. Nah, jadi kita lihat angkanya, kita perhatikan. Jadi begitulah. Nah, di sini dapat kita lihat hasil dari 450 adalah perkalian, benar kan? 10 dikali 45. Terus angka 5. Nah, ini angka 5 yang kata Ibu tadi karena ini hasilnya ada angka 5-nya. 5 dikali berapa yang hasilnya 450? Dapat dijawab 90. Kemudian ada, karena ini 90 kita balik saja, kita tukar ya. 9-nya di sini, maka di sini 5 ditambahkan 0 1. Kemudian berapa lagi? Di sini ada 6 dan juga ada 15. Selanjutnya coba lihat halaman 69. Di sini ada tuliskan masing-masing 3 bentuk perkalian dengan hasil berikut. Nah, untuk yang A 300 di sini kita tulis. Di sini ya, yang A 300 yang pertama adalah berapa kali berapa? Ya, 1 dikali 300. Kita cari yang mudah saja dulu. Kemudian berapa lagi? Ada angka 0, berarti 10. 10 dikali berapa yang hasilnya 300? Kita lihat, 10 dikali sisanya angka 30. Kemudian, karena ada angka 3, maka dapat kita tulis 3. Perkalian 3 kan? 3 di depannya. 3 dikali berapa? 3 dikali 1. Nolnya berapa? Nolnya 2. Nah, seperti itu. Kemudian yang B, 750. Pertama, 1 dikali 750. Kemudian ada angka 0 berarti 10 kan? 10 dikali sisanya 7 5. Kemudian yang terakhir, angka 5 berarti perkalian 5. 5 dikali berapa? Nah, kalau ini tidak bisa kita langsung tulis, maka kita cari 750 dibagi 5, ya. Cari 750 dibagi 5. Perkalian 5 yang hasilnya 7 atau mendekati yaitu 1. 1 kali 5 sama dengan 5. Kita kurangkan 7 kurang 5 sama dengan 2. 5-nya turun, perkalian 5 yang hasilnya 25 yaitu 5. 5 kali 5 sama dengan 25. 0-nya turun, naik. Habis. Nah, jika ada angka 0, langsung saja kita naikkan ke atas. Berapa angka 0-nya? Kalau 1 kita naikkan 1, kalau 2 kita naikkan 2, begitu ya. Jadi 5 dikali 150. Nah, mudah kan? Untuk yang C dan D dapat Ananda cari sendiri. Silahkan latihan di rumah. Kita kemarin telah belajar membuat motif dekoratif dari bidang. Nah, sekarang jadi hari ini pada halaman 68 kita akan belajar membuat. Nah,
Salah satunya adalah motif pada kain batik. Jadi ada macam-macam motif pada kain batik. Ada yang seperti ini, dari segitiga-segitiga yang banyak, atau trapesium, ataupun belah ketupat. Ini juga. Nah, dan seperti ini. Nah, jadi hari ini kita akan membuat motif batik. Jika pada halaman 68 seperti ini motif batiknya, hari ini akan Ibu ajarkan yang lebih mudah ya, karena ini agak sedikit sulit. Nah, siapkan buku gambar Ananda ataupun kertas putih polos. Kemudian bentuk kotak-kotak. Nah, setiap gambarnya, kertasnya dibentuk kotak-kotak. Bagian sini dan bagian sini usahakan sama, misalnya 2 cm dikali 2 cm. Nah, jadi semua kotak-kotak itu harus 2 kali 2, 2 kali 2, atau 3 kali 3 ya. Harus sama biar nanti hasilnya akan bagus. Setelah kita buat kotak-kotak, maka kita gariskan. Nah, kita garis seperti ini. Pakai penggaris ya. Nah, jika kotak-kotaknya sama, maka garis ini tidak miring. Ini Ibu miringnya karena kotaknya tidak sama. Jadi Ananda harus buat yang sama. Nah, seperti ini nanti sama kan? Kotak-kotaknya harus sama besar. Jadi lanjutkan sampai habis dibuat. Kemudian setelah seperti itu, kita buat juga garis menyilang seperti ini. Nah, jadi semuanya akan bersilang seperti ini ya. Silakan Ananda buat. Nah, setelah Ananda buat semuanya menyilang, jadi akan menghasilkan seperti ini. Kemudian Ananda buat bunga atau kembang. Nah, seperti ini membuatnya dari ujung ke ujung. Kita buat seperti setengah lingkaran. Seperti ini. Nah, jadi keempat ujungnya. Nah, jadi akan seperti ini hasilnya. Lanjutkan semuanya sampai habis. Seperti ini ya. Dilanjutkan sampai habis. Kita habiskan kotak-kotaknya semua. Nah, maka kalau sudah jadi akan terlihat seperti ini. Sudah terlihat kan motif batiknya? Nah, Ananda buat seperti ini, kemudian diwarnai secantik mungkin, seperti warna motif batik. Terserah warna apa ya. Buat yang cantik. Kemudian kumpulkan tugasnya. Jadi hari ini tugasnya hanya membuat motif batik di buku gambar ataupun di kertas. Silahkan Ananda buat, sudah buat seperti ini, digambar, diwarnai secantik mungkin, sekreatif mungkin. Tugasnya dikumpul paling lambat hari Minggu ya. Jadi Ibu tunggu sampai hari Minggu ini. Tugasnya paling lambat dikumpul hari Minggu. Sudah jelas ya? Pelajaran selanjutnya yaitu kewajiban saat bekerja sama dengan tetangga. Kewajiban sebagai warga masyarakat harus dilaksanakan sesuai dengan kedudukan masing-masing. Contoh kewajiban saat bekerja sama dengan tetangga yaitu antara lain 1. Kewajiban menjaga kebersihan dan ketenangan di lingkungan masyarakat. 2. Kewajiban menjaga keamanan di lingkungan tempat tinggal. Jadi itu adalah beberapa contoh dari kewajiban saat bekerja sama dengan tetangga. Selain kewajiban, adapun hak bekerja sama dengan tetangga. Hak bekerja sama dengan tetangga antara lain 1. Hak untuk tinggal di lingkungan yang bersih, aman, dan nyaman. 2. Hak untuk berpendapat
dan bermusyawarah. Nah, jadi itu juga adalah beberapa contoh dari hak yang dapat kita peroleh setelah kita melaksanakan kewajiban saat bekerja sama dengan tetangga. Selesai pembelajaran kita pada hari ini. Semoga apa yang Ibu sampaikan hari ini dapat bermanfaat dan tentunya dapat Ananda pahami semua. Ingat, jika ada pertanyaan dapat Ananda tanyakan langsung kepada Ibu, boleh ditelepon ataupun di WA langsung. Kita akhiri pembelajaran pada hari ini. Let's say hamdalah. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Seperti biasa, jangan lupa like, subscribe, dan komen-komen.